Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Malikul Qudusis Salam, akramna bidinil Islam, waj'alna thawaban lis-siyam, wa yukaffirul khataya wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah al-ma'budul haqqad dawa, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil atham. Sallallahu alaihi azka salatin wa atamma salamin. Alhamdulillah, pemirsa yang budiman, tak lupa kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah atas semua limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita, sehingga walaupun di situasi hari ini, di mana hari ini banyak manusia yang khawatir, banyak manusia yang takut akan hadirnya virus corona ini, namun hari ini kita masih mampu melebarkan senyum kita. Hari ini kita masih mampu untuk menebarkan kebahagiaan ke lingkungan kita. Hari ini kita bisa mampu menjaga ibadah kita untuk tetap selalu istiqomah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka selayaknya kita jadikan nikmat ini sebagai jalan kita untuk menambah cinta kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Semoga dengan rasa syukur ini Allah selalu menambah kenikmatan kita, sehingga nantinya kita di akhirat dicatat oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam patutlah kita selalu sampaikan kepada Rasul yang paling agung, Nabi kita yang paling mulia, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam harinya tidak pernah kenal lelah, tidak pernah kenal takut, hanya untuk menyampaikan risalah Islamiyah ini berada di pangkuan kita. Sehingga sampai hari ini kita semua merasakan indahnya Islam dan indahnya iman. Maka selayaknya sebagai seorang umat Nabi Muhammad yang baik, marilah kita jadikan setiap sunnah-sunnah Nabi kita sebagai amalan harian kita yang kita cintai, dan menjadikan namanya, salawatnya selalu membasahi lidah kita yang mulia ini. Semoga nantinya Allah mempertemukan kita dan mengumpulkan kita dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di telaganya, Telaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman, kita lihat bagaimana di bulan Ramadan ini fenomena di sekeliling kita, alhamdulillah, kita dapati terutama kebiasaan-kebiasaan di negara kita. Ketika masuknya Ramadan, kita melihat situasi di masjid-masjid, di lingkungan keagamaan, penuh dengan suara hiruk pikuk lantunan Al-Quran. Maka perlu kita syukuri kebiasaan ini yang hadir di lingkungan kita ketika setiap Ramadan. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa yang budiman, yaitu yang pertama, bagi pemirsa budiman yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka bagaimana di bulan Ramadan ini Anda mampu memperbagus bacaan itu, sehingga bacaan itu dapat dinikmati oleh manusia, malaikat, dan Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan pesimis. Jangan pesimis ketika Anda memperbaiki bacaan Anda, sedangkan orang di samping Anda telah menghatamkan Al-Quran sekian kali, 2 kali. Jangan pesimis, wahai saudaraku yang budiman. Karena sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, khairukum
man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Karena sebaik-baiknya kalian ialah mereka yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Dalam hadis ini, Rasulullah ingin memberikan semangat kepada siapapun dari kalian yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka jangan malu, maka jangan pesimis untuk selalu mempelajari Al-Quran agar bacaan kita mendatangkan rahmat dan barokah bagi kita. Sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa fokus. Bukan hanya fokus untuk menghatamkan Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, tapi bagaimana kita bisa fokus untuk selalu memperbaiki bacaan Quran kita, sehingga bacaan Quran kita benar-benar bisa dinikmati oleh para malaikat sebagaimana para sahabat, bisa dinikmati oleh orang banyak sebagaimana imam-imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang kedua, hadirinkan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu saya sampaikan, kita lihat banyak tatkala Ramadan orang berlomba-lomba bagaimana dia dapat, bahkan harus menghatamkan Qur'annya minimal 1 kali, minimal 2 kali, minimal 3 kali. Sehingga dengan obsesinya yang tinggi, dia berusaha membaca Al-Quran dengan cepat. Kenapa? Karena agar sampai target dia untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Namun hadirin dan pemirsa yang budiman, perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran dengan tertib dan tartil. Tartil dengan ritme, dengan irama yang mampu dinikmati oleh orang lain, dengan irama, dengan ketukan yang sewajarnya. Maka kebiasaan ini setidaknya perlu kita ubah. Bagaimana fokus kita bukan lagi membaca Al-Quran dengan cepat untuk menghatamkan Quran, tapi bagaimana kita mampu membaca Al-Quran, kita mampu menikmatinya dan mendatangkan kebarokahan. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-ajalatu minasy syaitan." Perkara yang terburu-buru adalah datang dari syaitan. Maka bagaimana dalam Ramadan ini kita mampu membaca Al-Quran dengan tartil, bukan dalam kondisi yang terburu-buru, sehingga bacaan kita benar-benar mendatangkan keberkahan kita. Bacaan kita baik, bacaan kita bertajwid, bacaan kita mampu menghadirkan ketenangan untuk diri kita. Maka hadirkan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini selayaknya kita mampu mengubah kebiasaan itu. Dengan kita membaca Al-Quran, bukan lagi mengejar target hataman, tapi bagaimana mengejar target bacaan kita bagus dan enak bagi kita. Selanjutnya, pemirsa yang budiman, yang ketiga adalah bagaimana di bulan Ramadan ini yang dikatakan oleh para ulama bulan nuzulul Quran, syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kita mampu membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, tapi meresapinya, mentadabburinya, sebagaimana seorang pujangga membaca surat dari kekasihnya. Sehingga tatkala pujangga ini membaca surat dari kekasihnya, setelah dia membaca akan bertabur rasa keindahan dalam hatinya, rasa ketenangan dalam hatinya. Inilah yang perlu kita hadirkan dalam bacaan Al-Quran kita di bulan yang mulia ini. Bagaimana kita membaca bukan sekedar membaca, tapi kita mencoba dan berusaha untuk mentadabburinya, melihat artinya, mengambil hikmah di baliknya. Sehingga Al-Quran ini setelah kita baca mampu memberikan pelajaran buat kita dan mampu memberikan hikmah
dan ketenangan dalam batin kita. Maka hadirkan Allah, ini nikmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari di bulan Ramadan yang mulia ini, mari sama-sama kita memperbanyak baca Al-Qur'an. Sehingga dengan membaca Al-Qur'an ini kita mampu diangkat oleh Allah derajat kita menjadi orang-orang yang mulia, sebagaimana Rasulullah menjadi mulia karena Rasulullah menerima wahyu yang mulia berupa Al-Quran. Sebagaimana Jibril menjadi malaikat yang mulia karena dia menjadi seorang malaikat yang mengantarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana Ramadan ini menjadi mulia karena di bulan ini turun Al-Quran yang mulia. Sebagaimana malam Lailatul Qadar menjadi mulia karena di malam itu Allah turunkan Al-Quran yang mulia. Sehingga jika di Ramadan ini kita mampu membaca Al-Quran, menghiasi Ramadan kita dengan Quran, insya Allah akan diangkat oleh Allah menjadi hambanya yang mulia, sebagaimana Allah mengangkat Nabi Muhammad, malaikat Jibril, Ramadan dan malam Lailatul Qadar menjadi mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mampu melaksanakannya, dan semoga Allah memberikan kesabaran buat kita untuk dapat mampu melaksanakan juga. Semoga tausiah ini bermanfaat untuk kita. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.